Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kawan-kawanku semua, sobat YouTubiah, dimanapun kalian berada, kita kembali kepada segmen analisis kritis transformatif. Etika zakat, infak dan sedekah telah dibumbui dengan penyedap rasa dari para pejabat pemerintah kawakan. Tidak menutup kemungkinan hal ini akan terus menjadi panggung politik nasional maupun juga menjadi sensasi ataupun juga solusi. Baik kawan-kawan semua yang berbahagia, makan bergizi gratis itu merupakan program andalan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran selaku wakil presiden terpilih. Hal ini sejatinya menjadi sebuah solusi. Tapi nyatanya, apakah program ini juga menjadi beban yang dramatis dan menjadi beban yang seketika akan membuat pikiran pemerintahan Prabowo Gibran semakin tak karuan? Bisa kita asumsikan bahwa salah satu cita visi misi Presiden RI kita Prabowo Subianto adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan maupun kesetaraan gender, olahraga, penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas ini. Salah satu implementasinya adalah program makan bergizi gratis. Namun pejabat sekaliber DPD RI Bapak Sultan B. Najamuddin mengeluarkan sebuah usulan yang bisa dikatakan ini tidak senada dengan apa yang ada dalam ketentuan dalam agama Islam tentang zakat, infak, dan sedekah. Banyak tokoh yang menanggapi hal ini secara transparan, bahkan ada yang cukup keras menanggapinya. Seperti Ketum PBNU Gus Yahya mengatakan bahwa zakat tidak sesuai apabila digunakan untuk program makan bergizi gratis, tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Hal ini juga ditanggapi oleh Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, mengatakan kalau ini lebih kepada pragmatis tentang psikis masyarakat khususnya umat Islam nanti takut dan tidak mau bahkan mengeluarkan zakat melalui Basnas, PZ, LAS, lembaga amil zakat. Dan ini sifatnya adalah transiden, di mana potensi zakat kita di 2024 itu 130 triliun, namun realisasinya tidak sampai 50% kawan. Ini cukup menjadi tamparan bagi stakeholder zakat, infak, sedekah nasional. Karena apakah masyarakat kurang percaya, apakah masyarakat kurang literasi dalam berzakat, infak, dan sedekah, ataupun masyarakatnya enggan untuk berzakat, infak, dan sedekah? Apakah demikian? Melansir dari beberapa hal yang perlu kita jadikan tendensi bersama, bahwa sensus dan indeks kedermawanan dan masyarakat yang paling berderma secara dunia global itu salah satunya adalah Indonesia. Lalu mengapa realisasi zakat tidak semestinya dengan potensi yang telah diukur oleh stakeholder zakat, infak, sedekah nasional? Apakah instrumennya kurang sesuai ataukah kenyataannya kurang sesuai? Dalam kajian akademis kita sering menyebut dengan teori dan empiris.
Artinya antara teori dengan hal yang nyata itu tidak seimbang dan tidak senada, ataupun sebaliknya. Antara kenyataan dengan teori tidak senada. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berpikir positif melalui dimensi zakat, infak, sedekah dalam hazanah keislaman. Syekh Wahbah Zuhaili dalam fikih Islam Adillatuh mendefinisikan bahwa babul mal, bab harta itu ditentukan oleh porsi di mana mendapatkannya dan kemana mendistribusikannya. Oleh karenanya, tidak mungkin kita hanya berbicara tentang memperoleh aset atau dana atau rezeki, lalu kita mentasarufkan, mendistribusikan dengan asal-asalan. Antara keluar out dan in masuk harus sesuai dan seimbang. Bukankah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih? Islam itu mempermudah, bukan mempersulit, wahai kawan. Oleh karenanya, zakat itu muqtadirun, ditentukan. Ada haul, ada nisab, dan distribusinya pun 8 asnaf. Beda dengan infak sedekah. Kalau infak sedekah tidak memakai muqtadirun, haul, nisabnya tidak. Dan tasarufnya bisa jadi 8 asnaf atau lebih spesifik kepada fakir, miskin saja. Tidak ada amil ataupun dan lain sebagainya, seperti 8 asnaf yang telah disebutkan dalam porsi zakat untuk dikeluarkan kepada yang menerima. Kawan-kawan semua yang berbahagia, oleh karenanya mari kita sikapi hal ini melalui akal sehat, pikiran yang waras dan cerdas. Masih banyak sumber dana lain yang bisa digunakan untuk program pemerintah. Pak Prabowo juga langsung merespon dengan respon senyum untuk semuanya. Bukan berarti numpang iklan. Pak Presiden mengatakan bahwa zakat ada pengurusnya sendiri. Kalau untuk makan bergizi gratis, pemerintah cukup untuk 2025 ini. Lalu pertanyaannya adalah, next what? Di tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.